Yo, what's up Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Weber. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang asal-usul boneka Mommy Longlegs dari game Poppy Playtime chapter kedua. Tapi seperti biasa, sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Beberapa bulan yang lalu saya sudah membahas tentang asal-usul boneka Hagiwagi dan juga boneka Kisimisi yang konon katanya akan muncul pada game Poppy Playtime chapter kedua. Namun setelah dirilisnya trailer resmi Poppy Playtime kedua, para pemain dihebohkan dengan kemunculan sosok boneka baru yang sangat menyeramkan. Dan boneka ini bukanlah Kisimisi, melainkan Mommy Longlegs. Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Sebelum kita membahas mengenai trailer chapter keduanya, saya akan jelaskan dulu secara singkat mengenai ending dari chapter pertamanya. Kalau kalian masih ingat, pada game Poppy Playtime pertama, para pemain diharuskan untuk menyelidiki misteri tentang hilangnya karyawan di sebuah pabrik mainan terbengkalai. Dan saat memasuki pabrik mainan itu, kita bertemu dengan boneka raksasa hidup yang bernama Hagiwagi. Boneka ini bisa bergerak dengan sangat cepat, sehingga kita harus berlari melewati lorong-lorong sempit agar bisa kabur dari boneka tersebut. Namun karena memiliki tubuh yang elastis, boneka Hagiwagi masih bisa mengejar kita. Sehingga satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menjatuhkan kotak kayu dari arah atas, sehingga Hagiwagi terjatuh dari jembatan pentalasi terbuka. Dengan begitu kita bisa melanjutkan permainan hingga menemukan keberadaan boneka Poppy. Dan cerita dari chapter pertama pun selesai. Nah, pada trailer terbaru ini diperlihatkan kondisi boneka Hagiwagi setelah terjatuh dari ketinggian. Boneka Hagiwagi terkapar di atas lantai dengan berlumuran darah pada bagian kepalanya. Kemudian dari dalam kegelapan muncul sebuah tangan karet besar berwarna merah muda yang dapat memanjang hingga mencapai tubuh Hagiwagi. Dan kemudian tubuh Hagiwagi diseret ke dalam kegelapan, seolah-olah ada sesuatu yang sengaja menangkap Hagiwagi. Setelah melihat trailer ini sampai selesai, pada bagian akhir muncul sosok karakter perempuan dengan mata hijau yang besar dan mulut yang tersenyum menyeringai. Dan hampir seluruh tubuhnya berwarna merah muda. Selain itu, tangan dan kakinya sangat lentur dan gerakannya hampir mirip seperti laba-laba. Boneka ini bernama Mommy Longlegs yang dikenal sebagai ibu dari seluruh mainan yang ada di pabrik Poppy Playtime. Kalau kalian masih ingat juga, beberapa bulan yang lalu saya sempat membahas mengenai monster versi wanita yang bernama Kisimisi. Boneka ini memiliki bentuk yang mirip dengan Hagiwagi, namun bedanya boneka ini berwarna merah muda. Sebuah mainan bergender perempuan yang akan menciummu sampai mati. Konon katanya karakter ini akan muncul pada chapter kedua nanti. Namun ternyata dugaan kita selama ini salah. Yang muncul di trailer chapter kedua bukanlah Kisimisi, melainkan Mommy Longlegs, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah ibu dengan kaki yang panjang. Namun tidak menutup kemungkinan juga Kisimisi akan muncul pada chapter kedua nanti, karena
faktanya karakter Kissy-Missy ini bukan sekedar fan art biasa. Dari developer resminya pun juga sudah memperlihatkan sosok Kissy-Missy yang berada di sebelah Hagiwagi. Selain kemunculan sosok Mommy Longlegs, terdapat juga voice over pada trailer chapter kedua yang diyakini itu adalah suara dari boneka Poppy yang berkata, "Kamu dalam bahaya besar. Dia memperhatikan setiap langkahmu. Lebih baik kamu berhati-hati. Mami tidak suka tamu." Dari rekaman suara itu terdengar jelas kalau Poppy sedang berusaha memperingatkan kita untuk berjaga-jaga dari sosok ibu yang mencoba menangkap kita. Di sini dapat disimpulkan kalau sebenarnya boneka Poppy di chapter pertama bukanlah karakter yang jahat. Mungkin saja dia adalah calon karyawan yang jiwanya dimasukkan ke dalam boneka Poppy. Itulah mengapa Poppy menulis sebuah surat yang dikirimkan ke mantan karyawan pabrik tersebut untuk menemukan simbol bunga merah agar semuanya dapat terungkap. Ternyata simbol bunga merah itu adalah lokasi dari boneka Poppy. Jadi setelah Poppy berhasil mengirimkan surat itu, tindakannya diketahui oleh Mommy Longlegs dan akhirnya dia dikurung di dalam peti kaca yang hanya dapat dibuka dari luar. Selain itu ada juga teori seram tentang asal-usul Mommy Longlegs ini. Walaupun masih menjadi misteri, namun banyak yang mengatakan kalau Mommy Longlegs merupakan hasil eksperimen pertama yang dilakukan oleh ilmuwan di perusahaan Playtime Co. Jadi ceritanya ada seorang ibu muda yang bekerja di perusahaan itu. Namun pada suatu hari dia dikabarkan menghilang. Ternyata wanita itu diculik oleh atasannya sendiri dan akhirnya dia diperkosa oleh para atasan. Agar perbuatannya tidak ketahuan, para atasan ini lalu memerintahkan kepala ilmuwan di pabrik Playtime Co untuk membunuh wanita tersebut dan mereka boleh menggunakan tubuhnya sebagai bahan uji coba eksperimen. Dan ternyata para ilmuwan gila itu ingin mengubah si wanita menjadi sebuah mainan dengan memindahkan jiwanya ke dalam boneka Mommy Longlegs. Dan setelah melakukan beberapa uji coba, pada akhirnya eksperimen tersebut berhasil. Wanita itu benar-benar berubah menjadi boneka raksasa berwarna merah muda. Namun ternyata kesadaran si wanita itu masih ada di dalam jiwanya, sehingga ketika boneka Mommy Longlegs hidup, dia tidak dapat dikontrol sama sekali. Rasa dendam dan trauma di dalam dirinya membuat Mommy Longlegs menjadi pribadi yang jahat dan ingin membalaskan dendamnya. Hingga pada akhirnya Mommy Longlegs menyerang seluruh ilmuwan yang ada di sana, termasuk para karyawan di perusahaan Playtime Co. Itulah mengapa semua orang di sana menghilang secara misterius karena semuanya sudah dimakan oleh Mommy Longlegs. Atas rasa dendamnya tersebut, Mommy Longlegs kemudian melakukan eksperimen dengan mengubah manusia menjadi boneka yang sama seperti dirinya. Inilah awal mula kemunculan boneka Hagiwagi, boneka raksasa berwarna biru tua yang diciptakan untuk memelukmu sampai mati. Boneka ini merupakan mainan yang paling laris di Playtime Co pada saat itu. Tidak diketahui pasti apakah Hagiwagi ini eksperimen yang dilakukan oleh Mommy Longlegs atau bisa jadi Hagiwagi merupakan kepala ilmuwan di perusahaan itu yang berusaha melawan Mommy Longlegs dengan mengubah dirinya sendiri menjadi monster boneka raksasa yang bernama Hagiwagi.
Masih belum diketahui secara pasti apakah teori ini benar atau salah, karena memang semuanya hanyalah dugaan saja. Untuk memastikannya, kita hanya perlu menunggu chapter keduanya rilis pada bulan April nanti. Dan seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena cerita ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.